Halo, salam sehat, salam sejahtera buat seluruh pemirsa dimanapun kalian berada. Salam berpikir kritis. Pada video kali ini saya akan bicara tentang kebijakan kolonialisme Prabowo di tanah Papua. Para pemirsa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa like dan subscribe biar para pemirsa kalian bisa juga mengikuti video-video lebih lanjut. Baik, kita masuk saja. Kenapa sampai kemudian topik pembahasan hari ini itu lebih kepada kebijakan kolonialisme Prabowo di tanah Papua? Karena ini kebijakan yang pertama itu akan merampas tanah adat di tanah Papua. Sementara ketika kita bicara tanah Papua itu bukan tanah kosong, tanah yang dihuni oleh 300 suku, dan kemudian di dalam 300 suku itu terdapat ribuan marga. Dan kalau kita bicara tentang hutan dan satuan kehidupan di sana, itu berhubungan dengan marga, itu juga berhubungan dengan suku. Sehingga antara manusia dan alam di tanah Papua itu kemudian tidak bisa dipisahkan. Karena misalnya ketika ada tindakan untuk menghancurkan atau memisahkan itu sama dengan tindakan kejahatan. Itu yang pertama. Kemudian pendudukan. Nah, ini kan program untuk mengirim orang agar menduduki tanah Papua. Kemudian seakan-akan itu tanah milik negara yang seenaknya dikuasai. Padahal sebelumnya kalau kita ingat, Rocky Gerung selalu bilang bahwa negara itu tidak punya tanah. Dan itu memang betul. Yang punya tanah itu adalah rakyat. Nah, rakyat Papua atau bangsa Papua ini yang punya tanah. Sehingga kalau negara kemudian ingin untuk melakukan pendudukan dengan alasan transmigrasi dan segala macam, ini kan sama saja dengan kejahatan yang dilakukan oleh negara hanya untuk ingin supaya bagaimana ini tanah itu kemudian bisa dikuasai dan seakan-akan tanah itu milik negara. Dan ini sebenarnya ini juga bagian dari kejahatan. Yang ketiga itu seperti yang sudah saya sedikit jelaskan tadi, yang ketiga itu lebih kepada penguasaan. Jadi para transmigrasi ini dikirim hanya untuk supaya bagaimana menguasai semua tanah di Papua. Dengan begitu itu akan berdampak kepada yang pertama itu marginalisasi terhadap orang Papua. Yang kedua itu berdampak kepada akan mempercepat pemusnahan orang Papua. Nah, tindakan seperti begini kan sebenarnya ini kan tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan dan tindakan kejahatan ini itu juga bertentangan dengan konstitusi, bertentangan juga dengan Pancasila. Nah, Prabowo sendiri dengan mengeluarkan kebijakan kolonialisme seperti begini, ini kan Prabowo menunjukkan bahwa dirinya ini bukan seorang negarawan, dirinya ini juga bukan seorang nasionalis, tapi dia seperti seorang yang jauh dari semua itu. Jadi kayak ini kebijakan premanisme yang kemudian ingin menghancurkan sebuah peradaban bangsa tertentu. Padahal tindakan seperti begini kan tindakan melanggar konstitusi, karena konstitusi sendiri itu ada yang bersifat tertulis dan ada juga yang bersifat tidak tertulis. Atau misalnya bertentangan juga dengan Pancasila, bertentangan juga dengan kebinekaan. Padahal ketika kita bicara tentang pemberdayaan, itu bicara tentang sistem hukum dan kebijakan yang berhubungan dengan penyelamatan warga negara. Karena kalau kita bicara tentang konstitusi misalnya, itu setiap warga negara dan satuan kehidupan itu harus dilindungi. Apa satuan kehidupan di Papua? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa batu, tanah, hutan, pohon, dan segala macam itu menjadi satu bagian dalam kehidupan. Ini menunjukkan juga bahwa Prabowo dan pemerintahannya itu tidak mengerti tentang antropologi daripada peradaban bangsa. Misalnya di bangsa Papua mereka juga tidak mengerti tentang antropologi, atau mereka juga tidak mengerti, misalnya Prabowo juga ini tidak mengerti tentang hak asasi manusia yang bicara tentang perlindungan terhadap misalnya satuan kehidupan.
Nah, ini kan tindakan-tindakan yang akan sangat mengancam orang lain dan ini juga bagian dari praktik kebijakan kolonialisme. Karena ini juga merupakan praktik kejahatan kolonialisme, mari semua orang itu harus mengkritisi Prabowo dan harus selalu bersuara bahwa ini tindakan kejahatan yang melanggar Pancasila dan konstitusi, sehingga Komnas HAM juga harus segera mengeluarkan pernyataan atau lembaga-lembaga independen yang harus juga mengeluarkan pernyataan bahwa adanya menstrea. Karena ini belum dilaksanakan, misalnya kebijakan ini belum dilaksanakan, berarti ini sudah masuk dalam kategorisasi menstrea. Jadi adanya niat. Nah, sementara dalam perspektif misalnya hukum, kalau adanya niat ini berarti memiliki keinginan untuk melakukan sebuah kejahatan. Nah, bagian ini yang kita harus lawan sama-sama, kita harus bersuara sama-sama, karena dari awal kepemimpinan Prabowo ini sudah mulai kayak bikin gaduh, bikin masyarakat mulai jadi takut dan antipatik, dan pokoknya masyarakat sudah semakin cemas karena ini ancaman serius bagi bangsa Papua. Kebijakan ini akan membuat orang Papua itu semakin marginal, orang Papua akan semakin kehilangan tanah adat dan satuan kehidupan. Padahal tanah itu merupakan alat produksi atau sumber utama ekonomi. Negara dengan sengaja ingin menghancurkan semua itu. Dan ini kan tidak hanya menghancurkan sumber ekonomi, tapi juga menghancurkan peradaban, menghancurkan asal mula sejarah yang panjang, dan menghancurkan satuan kehidupan soal ekologi, tapi juga nilai-nilai yang terpendam di dalam masyarakat. Nah, mari teman-teman semua kita mengkritisi kebijakan kolonialisme ini, supaya negara itu misalnya harus dikelola dalam semangat perlindungan. Bahkan misalnya kalau pemerintahan yang baik itu pasti pemerintahan yang ingin menegakkan hukum sampai dengan memastikan bahwa apakah Papua sendiri itu dipaksakan masuk itu bagian dari kejahatan kolonialisme atau tidak. Nah, kalau itu bagian dari kejahatan kolonialisme sebagai penghormatan kepada konstitusi Indonesia, maka Papua sebagai bangsa yang berbeda itu juga kemudian harus dilepaskan, dimerdekakan sebagai penghormatan terhadap Pancasila dan konstitusi Indonesia. Itu konsekuensi logis dari pentingnya penghormatan terhadap konstitusi dan Pancasila, pentingnya juga penghormatan terhadap kepastian hukum. Demikian dari saya, salam sehat, kiranya Tuhan berkati kita, mari terus bersuara. Salam akal sehat.